Selamat datang dan selamat beribadah pada ibadah Pelkat PKLU. Di dalam ibadah saat ini, kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Emeritus JF Unsulangi. Kita menyanyikan Mars PKLU. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berdua di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Ibu bapak, oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup pada saat ini ya Tuhan, kami
mengikuti ibadah Pelkat PKLU Jemaat GBIB Bethesda Sidoarjo. Kiranya urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar ibadah kami saat ini boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Bapa di sorga. Kami serahkan ibadah pada hari ini mulai dari awal sampai selesainya hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini ke hadirat-Mu yang kudus. Amin. Kita akan membaca kitab Mazmur secara silih berganti. Mazmur 73 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 28. Mazmur 73 ayatnya yang ke-21 sampai ke-28 dibaca secara silih berganti. Bagian kalimat yang tercetak keluar akan saya bacakan, dan bagian kalimat yang tercetak ke dalam Bapak Ibu Oma Opa yang membacakannya. Demikian firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekat-Mu. tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku, Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian pembacaan Mazmur. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 164 bait 1 dan 2. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih.
pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Persekutuan lansia, Oma Opa yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti kehendak Tuhan lewat firman yang kami akan dengar dan baca serta renungkan bersama. Jadikanlah firman-Mu ini sebagai penuntun bagi kami, sebagai kekuatan untuk kami dapat melangkah, dan juga sebagai terang untuk memberikan kepada kami pengertian tentang kebenaran dan hakikat firman yang akan menumbuhkan iman percaya kami. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 16. Surat 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 16 yang menyatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran, dan dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bahagia atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan tiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah.
Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan, mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soralah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Disilakan duduk. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, salam sehat bagi kita sekalian. Kita bersyukur bahwa kita masih boleh lagi beribadah bersama, dan kita lebih bersyukur lagi oleh karena Pelkat PKLU pada saat ini melaksanakan ibadah untuk menutup akhir tahun 2020 ini. Artinya pelayanan PKLU di tahun 2020 kita akhiri dengan ibadah pada saat ini. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita tentang pemimpin, maka seorang pemimpin itu sangat diperlukan. Apalagi jika pemimpin itu mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, di mana ia dapat menghadirkan keamanan, ia juga bisa menghadirkan kesejahteraan, ia juga bisa membuat hal-hal yang baik untuk semua orang yang dipimpinnya. Misalnya meningkatkan kehidupan mereka, memberikan sesuatu yang dapat membuat mereka lebih bahagia. Saudara-saudara, saat seorang pemimpin mampu untuk melakukan sesuatu yang baik, maka inilah seorang pemimpin yang bisa disebut sebagai pemimpin yang baik. Pemimpin yang mampu mengerjakan tugasnya. Di dalam Alkitab, pemimpin itu dilukiskan juga sebagai seorang raja, seorang panglima perang, seorang hakim, seorang nabi, seorang pengajar-pengajar.
Dan mereka semua ini ditetapkan oleh Tuhan dan punya tugas yang khusus, yaitu untuk membimbing orang dalam kebenaran. Oleh sebab itu pemimpin di dalam Alkitab, siapapun mereka selalu orientasinya kepada kebenaran Allah. Siapapun mereka selalu harus membawa orang sampai pada mengenal Allah dan melakukan keinginan-keinginan Allah sesuai dengan hukum-hukum dan perintahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keberadaan mereka ini, maka seorang pemimpin ini, mereka adalah orang-orang yang sangat berpotensi atau sangat dapat diandalkan untuk menjadi sesuatu yang dapat membawa orang lain menjadi lebih baik. Dan untuk itulah saudara-saudara, mengapa keberadaan seorang pemimpin itu menjadi penting. Di dalam Amsal pasal 11 ayat 14 dikatakan begini, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Saudara lihat bagaimana seorang pemimpin itu menjadi penting. Di dalam bacaan kita ini, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Petrus menyoroti tentang pemimpin-pemimpin yang jahat. Ternyata ada pemimpin yang baik dan juga ada pemimpin yang jahat. Pemimpin-pemimpin yang jahat ini, saudara-saudara, ini mereka dikatakan sebagai pemimpin yang tidak memberikan sesuatu yang baik. Yang menarik kalau kita baca di sini, dan saya juga terkejut melihat ayat ini, saudara-saudara, dikatakan bahwa orang ini, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu ini, mereka dikatakan ayat 8 bagian akhir dikatakan perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya, ini maksudnya orang-orang yang dipimpinnya, jiwa orang-orang yang dipimpinnya itu, jiwa orang yang benar itu tersiksa. Saudara, betapa jahatnya orang ini. Menyiksa batin mereka. Itu artinya mereka tertekan. Itu mereka berarti tidak mengalami kesejahteraan. Itu mereka merasa dalam hidup mereka sepertinya tidak ada harapan lagi. Tersiksa, saudara-saudara. Makanya tidak heran kalau di dalam Alkitab dikatakan mereka ini digambarkan sebagai seekor binatang, seekor hewan yang hanya diburu dan kemudian dimusnahkan. Tidak berakal. Saudara-saudara, pemimpin seperti ini, inilah pemimpin yang jahat. Mereka hanya dikatakan berbicara tentang kebohongan. Mereka hanya memutarbalikkan kebenaran-kebenaran Allah untuk kepentingan dirinya sendiri, mencari keuntungan. Pada masa sekarang ini, seorang pemimpin seperti ini rasa-rasanya kita bisa melihatnya. Karena banyak pemimpin yang hanya pandai berbicara, hanya pandai mengumpat, ya, membuat ujaran-ujaran kebencian. Dan bahkan juga mereka harus ditangkap, harus dipolisikan kalau zaman sekarang ini. Karena memang pada dasarnya kalau kita melihat di dalam kebenaran firman ini, bahwa seorang pemimpin yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Adalah orang-orang yang memang diarahkan untuk menerapkan kasih. Mereka bukan hanya untuk berdiri sebagai pemimpin pengajar, tetapi mereka juga dapat membawa orang dalam kebenaran Allah. Artinya mereka ini bisa merasakan pergumulan dan persoalan orang-orang yang dipimpin. Salah satu contoh yang indah di dalam Alkitab
tentang seorang pemimpin, digambarkan pemimpin itu seperti gembala. Saudara tahu bahwa gembala itu orang yang sederhana. Mungkin pendidikannya tidak mumpuni. Tetapi ia mampu dikatakan menjaga, menggembalakan, dan merawat domba-dombanya. Mereka mampu untuk memberikan kehidupan yang baik bagi domba-dombanya. Dibawa ke padang rumput yang hijau, dicarikan tempat minum di air yang tenang. Mereka yang hilang dicari, mereka dituntun terus satu persatu. Dan maka dikatakan domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Ada suatu kedekatan di sini. Ini seorang pemimpin. Dan saudara-saudara, nampaknya seorang pemimpin itu digambarkan di sini bukan masalah pendidikannya. Syukur kalau ia memiliki pendidikan yang tinggi, yang baik, yang bagus, tetapi ia juga harus memiliki keterampilan. Dan inilah yang disorot di sana. Bagaimana gembala itu mampu untuk melakukan tugasnya sebagai gembala karena ia mempunyai keterampilan, mempunyai suatu keahlian, katakanlah begitu, mempunyai kemampuan untuk merawat, menjaga, dan menggembalakan. Saudara-saudara, ada perbedaan antara pimpinan dan pemimpin. Saudara, oma-opa yang dikasihi Tuhan, antara kata pimpinan dan pemimpin ini beda. Kalau pimpinan itu bisa siapa saja dia diangkat untuk jadi pimpinan. Tapi untuk pemimpin, dia harus melalui satu seleksi, dia harus dipilih, dia harus mempunyai beberapa kriteria. Ini pemimpin. Misalnya di gereja, seorang pemimpin itu juga ada kriterianya. Dan kemudian ada pelatihan. Karena ia akan berdiri sebagai pemimpin yang bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi ia berdiri sebagai pemimpin kalau ia dalam pelayanan, maka ia berdiri atas nama Tuhan. Yang melakukan kehendak Tuhan untuk membawa orang di dalam kebenaran. Dan inilah sebenarnya saudara-saudara inti daripada seorang pemimpin. Bahwa pemimpin itu pada dasarnya mereka harus memiliki kasih karena mereka mempunyai hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, sekarang banyak orang bisa menjadi pemimpin atau diberi tugas sebagai pimpinan. Tetapi adakah mereka mempunyai hati kasih? Adakah mereka juga mempunyai mata untuk melihat, mata nurani, bukan hanya hati nurani, tapi mata nurani untuk melihat bagaimana kebutuhan dan bagaimana pergumulan orang-orang lain. Kita bersyukur bahwa kita di Indonesia ini ada seorang pemimpin yang begitu melihat kebutuhan rakyatnya. Seorang Presiden Jokowi. Dia seorang pemimpin yang kalau kita lihat bagaimana ia mampu untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Meskipun ia dihina, meskipun ia juga seringkali direndahkan, meskipun ia seringkali dicemooh, seringkali dianggap dia tidak kompeten, bahkan dianggap juga dia sepertinya tidak mengerti dasar-dasar negara ini. Saudara, begitu sakit, ia harus menerima hal-hal seperti itu. Nah, saudara-saudara, kaitannya dengan firman Tuhan di sini, mengapa demikian? Karena yang menghujat orang-orang yang benar itu bukan orang sembarangan, mereka juga orang pemimpin. Mereka juga punya jabatan.
Tetapi mengapa mereka demikian? Oleh karena mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan kepentingannya sendiri, memikirkan keuntungannya sendiri. Oleh sebab itu, benarlah firman Tuhan dikatakan, mereka ini ayat 12, keras sekali. Dia menyoroti tentang pemimpin-pemimpin palsu itu. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Saudara-saudara, oma opa yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita memiliki seorang pemimpin sejati, yaitu Yesus Kristus. Dialah pemimpin yang juga disebut gembala yang baik itu. Dalam kepemimpinannya, ia selalu berada di tengah-tengah domba-dombanya. Ia berada di tengah-tengah umatnya. Ia berada di tengah-tengah orang yang mencintainya, orang yang mengasihinya. Dia ada di depan, dia ada di samping, dia ada di belakang. Bahkan pada zaman anugerah ini dikatakan bahwa ia mengutus Roh Kudus untuk memimpin kita senantiasa. Ia hadir dalam kehidupan kita. Ia senantiasa hadir bersama kita. Dikatakan ia adalah roh dan kebenaran itu. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak merasa ditinggalkan. Kita tetap diberi kekuatan. Roh Kudus itu memberi kekuatan kepada kita, menolong dalam segala hal di mana kita membutuhkannya. Khususnya di tengah-tengah situasi kita pada saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita tetap percaya oma-opa sekalian, bahwa pemimpin kita yang sejati yang memimpin kita terus-menerus di dalam kasih-Nya yang kekal itu, senantiasa menjaga dan menolong kita sehingga kita dapat melewati hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, sampai pada saat ini di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Kita yang juga disebut kaum lansia katanya rentan terhadap COVID-19 ini, tapi kita bisa saksikan bahwa kita bisa melayani sampai saat ini. Kita masih bisa mengisi pelayanan Tuhan. Kita masih kuat di dalam Dia. Kita masih bisa memberikan yang terbaik untuk Dia. Bagaimana bisa? Karena kita memiliki pemimpin Yesus Kristus Tuhan yang adalah gembala kita yang baik itu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita ambil saat teduh. Bersinar terang agar seluruh dunia memujinya, bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatannya, di dalam perkataannya. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar
hidupmu jadi saksi teguh, di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Oma opa yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena ada kebenaran firman yang boleh menasehatkan kami, boleh lagi melihat, memberikan kepada kami untuk melihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang benar, pemimpin yang palsu, yang melayani dan juga berada di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih bahwa Tuhan juga menunjukkan bagaimana jahatnya pemimpin-pemimpin palsu ini, guru-guru palsu ini. Mereka begitu bebas untuk melakukan kejahatan mereka. Mereka juga begitu tidak berperi kemanusiaan, tidak ada hati nurani mereka untuk melihat kebutuhan orang lain selain daripada kebutuhan mereka sendiri. Kami juga melihat bahwa Yesus sendiri pun sampai menegur mereka karena begitu jahatnya mereka memutarbalikkan kebenaran. Tapi kami juga bersyukur bahwa Engkaulah Allah kami, Engkaulah juga pemimpin kami yang senantiasa memberikan teladan bahwa lewat kehadiran-Mu, lewat pelayanan-Mu, Engkau memberikan yang terbaik kepada kami. Engkau memberi pimpinan yang baik kepada kami. Engkau adalah gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk gereja kami GPIB. Kami berdoa dimanapun jemaat-Mu GPIB Tuhan tempatkan, khususnya di pos-pos Pelkes yang jauh di daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan juga di Sumatera atau di Sulawesi. Tuhan berkati pelayanan mereka, hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan jemaat-Mu GPIB Bethesda Sidoarjo. Tuhan juga berkati untuk seluruh pelayanan yang dijalankan. Khususnya juga ya Tuhan kami berdoa untuk semua kegiatan dalam program kerja yang kami ingin laksanakan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati. Berkati juga untuk pendeta, Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Lucia Tosita Pelima. Tuhan berkati di dalam kehidupannya, keluarga dan pelayanan. Berdoa juga untuk pendeta jemaat, Pendeta Noh Tumorang. Tuhan berkati dalam pelayanan dan juga keluarga. Berdoa juga untuk pendeta-pendeta yang Tuhan tempatkan, baik pendeta emeritus, pendeta Tomana, pendeta Simorangkir, pendeta Usulangi. Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan dan pelayanan. Juga dengan pendeta-pendeta sebagai rekan sekerja, pendeta Lawaheri, Ibu Pendeta Yesa. Tuhan berkati di dalam keluarga dan juga pelayanan. Terima kasih kalau kami masih dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan. Berdoa juga untuk para penatua diaken. Tuhan berkati baik di dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, dan juga di dalam tugas-tugas mereka di sektor pelayanan maupun juga di dalam tugas-tugas yang ditetapkan untuk mereka laksanakan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk komisi, untuk unit-unit misioner. Tuhan berkati mereka untuk semua pelkat dalam kepengurusan mereka yang baru. Berdoa juga ya Tuhan untuk semua komisi-komisi dan juga untuk panitia. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Berkati juga ya Tuhan untuk PKLU GPIB Bethesda, untuk Bapak Ibu, Oma Opa yang begitu setia di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolonglah kepada para Oma Opa ini di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan tolong mereka di dalam mereka juga bergumul dengan kesehatan mereka, bergumul dengan keluarga mereka. Tuhan melihat mereka.
Kami juga berdoa untuk oma-opa yang setiap saat harus kontrol kesehatan mereka. Tuhan tolong mereka di tengah-tengah situasi sekarang ini. Tuhan juga jaga dan pelihara mereka supaya mereka juga dicukupkan tentang obat-obat yang mereka butuhkan. Juga dicukupkan semua kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai orang-orang lansia. Tuhan juga tolong agar supaya anak, cucu, menantu, Tuhan berikan kasih yang besar, yang luas, agar mereka juga memperhatikan orang tua mereka, memperhatikan orang tua mereka. Kami berdoa ya Tuhan, dan tolong. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak dan Ibu Yono, Tuhan juga menolong dalam kesehatannya. Doa juga untuk ibu, Tuhan juga tolong di dalam masalah kesehatannya senantiasa menjadi pergumulan dalam usia lanjutnya. Tuhan berikan juga kekuatan juga untuk cucu mereka yang sekarang sedang dalam tes untuk ujian dalam pendidikannya. Kami berdoa Tuhan menolong, membantu agar supaya ia bisa menyelesaikan dengan baik untuk kelanjutan pendidikannya ke depan. Berdoa juga untuk Ibu Kori dengan kesehatannya. Tuhan tolong senantiasa agar supaya ia juga di dalam Tuhan ia mengalami kekuatan. Ia boleh melakukan banyak hal. Berdoa juga untuk cucu-cucunya yang juga sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan menolong. Sama dengan semua oma-opa yang juga punya pergumulan masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berulang tahun, dalam ulang tahun kelahiran atau juga ulang tahun perkawinan. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Ketika mereka masih dapat melakukan sukacita syukur dengan hari-hari yang indah ini, Tuhan berkati mereka. Kami berdoa juga semua para lansia GPIB Bethesda Sidoarjo di tiap-tiap sektor, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Agar supaya Tuhan juga senantiasa hadir dan dekat dengan mereka. Kami berdoa juga untuk pengurus PKLU yang baru ini. Tuhan berkati baik melalui dari ketua dan semua anggota-anggota pengurus. Tuhan berkati mereka di dalam menjalankan tugas mereka, melaksanakan program kerja yang sudah ditetapkan. Dan di dalam kesempatan ini kami juga ingin berdoa ya Tuhan, karena ini adalah akhir dari penutup untuk pelayanan PKLU di tahun 2020 ini, maka kami akan bertemu lagi nanti pada bulan Februari kalau Tuhan berkenan. Dan bulan depan kami akan merayakan Natal. Kami berdoa Tuhan, siapkanlah kami para lansia supaya kalau Tuhan berkenan kami boleh merayakan perayaan Natal sebagai ungkapan syukur kami untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus bersama keluarga, bersama anak cucu, sehingga Natal boleh menjadi satu kesukaan bagi kami meskipun pandemi COVID-19 ini barangkali belum selesai. Tetapi kami tetap punya kekuatan untuk melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berdoa juga ya Tuhan untuk semua mereka yang mendukung kegiatan pada pagi hari ini dalam ibadah PKLU. Berdoa juga untuk kantoria, untuk prokantor, untuk organis. Tuhan berkati masing-masing mereka. Berkati untuk pelayan liturgos, Tuhan juga berkati. Tuhan juga berkati untuk multimedia, sound system yang juga mendukung kegiatan ibadah pada pagi hari ini. Berdoa juga untuk karyawan di kantor, berdoa juga untuk security, berdoa juga untuk kostor, berdoa untuk semua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini.
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan salah seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, oma, opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita. Dengarlah firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 6 ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat yang menyatakan demikian. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk warta pelkat, yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak
Pendeta Emeritus J.F. Unsulangi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak Pendeta, memberkati bersama keluarga. Kemudian warta yang berikut, karena bulan depan itu adalah kita sudah memasuki bulan Desember, tentunya semua kita mengharapkan bulan Desember itu adalah hari yang kita nantikan bersama. Namun untuk ibadah Natal bulan Desember ini akan kita menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari gereja. Namun biasanya masing-masing keluarga, oma, opa, dan anak-anak biasanya sudah mempersiapkan masing-masing di rumah untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan kiranya memberkati dalam rangka kita menyongsong bulan Desember tahun 2020 ini. Kemudian untuk ibadah yang akan datang, itu kita juga masih menunggu program kerja dari gereja. Kapan akan dimulai, kita sama-sama menunggu. Demikian warta Pelkat, kiranya Tuhan memberkati. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah kebenaran firman di dalam kehidupanmu. Dan percayalah bahwa Tuhan yang setia itu senantiasa bersama-sama dengan anak-anak yang dikasihinya. Mari kita memuji Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di altar-Nya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu hidupku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Disilakan duduk.